Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mau ajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Ya, kita baca ya saudara ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Saudara, kejadian ini latar belakangnya adalah saat itu terjadi kekeringan yang sangat dahsyat di Israel. Dan waktu itu raja yang memberikan nubuatan bahwa akan terjadi kekeringan adalah Elia, saudara. Dan setelah waktu berlalu, 3 tahun lebih berlalu dan akhirnya Ahab ini ketemu dengan yang namanya Elia. Dan waktu itu Elia sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan di Israel. Dan saudara, saat itu apa yang dikatakan di ayat ini saat Elia menyuruh untuk kepada Ahab, dia berkata, "Pergi, makan dan minum, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Saudara, tapi anehnya saat saudara baca ayat berikutnya, dan Elia menyuruh untuk melihat, bujangnya untuk melihat, sudah ada awan belum? Belum ada awan, saudara. Bahkan sampai 7 kali. Sampai 7 kali baru lihatnya apa? Cuman apa? Setapak awan. Saudara, seringkali kita ini mendengar yang namanya nubuatan. Elia berkata, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Saudara bayangkan, itu tidak ada awan, langit cerah. Dan ada seorang yang ngomong, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Saudara, kalau jadi Ahab, harusnya dia, mana sih aku gak dengar? Orang masih terang benderang gini, gak ada hujan. Tapi saudara, Elia menangkap dengan imannya. Dia tahu sebentar lagi akan turun hujan. Tapi yang dilihat seringkali hanya apa saudara? Setapak awan. Yang dilihat apa? Setapak awan. Kalau kita bandingkan setapak awan itu di tengah-tengah langit yang sangat luas, itu belum menjadi tanda bahwa akan turun hujan, saudara. Tapi kita mau belajar hari ini, bagaimana kita meresponi saat kita melihat yang namanya setapak awan dalam hidup kita. Respon kita itu akan menentukan, saudara. Apakah setapak awan itu akan berubah menjadi hujan? Atau saat kita salah meresponi, setapak awan itu akan menghilang. Dan tidak akan pernah terjadi apapun dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini kita harus belajar untuk melihat yang namanya setapak awan. Di tengah setiap nubuatan yang terjadi, di tengah apapun yang disampaikan dan kita lihat dunia akan mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara. Tapi Tuhan rindu hari-hari ini kita melihat setapak awan itu ada dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita ini tidak pernah menghargai yang namanya setapak awan. Saat kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa yang namanya
menghirup udara segar tanpa bantuan alat oksigen, kita seringkali merasa itu hal yang biasa. Kayaknya ya memang orang hidup itu seperti ini. Saudara, itu sebuah anugerah. Kemarin Koyong Yong sharing di tempat ini, dia berkata, aduh saya itu melihat, dia kan waktu itu merawat akan ibunya. Dan waktu itu ada di rumah sakit dan perlu yang namanya oksigen untuk bernafas. Di situ dia melihat dan dia mengucapkan syukur. Ternyata ya orang itu kalau bisa napas nggak bayar aja, itu udah harusnya kita bersyukur atas berkat Tuhan yang disediakan dalam hidup kita. Dan kalau sudah pakai alat itu bayar, saudara. Yang namanya ngirup oksigen itu bayar harusnya. Coba dihitung, saudara sudah hidup berapa lama? Berapa tahun? Dihitung coba. Kalau kita tidak pernah melihat hal-hal yang kecil, setapak awan demi setapak awan yang Tuhan nyatakan di hidup kita, kita nggak akan pernah bisa mengucapkan syukur, saudara. Hari ini, respon saat kita melihat setapak awan itu akan menentukan apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah awan setapak itu akan berubah menjadi hujan yang lebat, ataukah setapak awan itu akan menghilang dari hidup kita dan kita tidak akan pernah menikmati yang namanya janji Tuhan. Saudara, setapak awan itu adalah tanda awal hujan. Tanda awal hujan, setapak awan itu bisa berupa apa? Bisa mimpi, bisa nubuatan, bisa penglihatan, bisa mungkin jalan keluar yang masih samar-samar. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami yang namanya pergumulan, saudara sedang merindukan akan jalan keluar dalam hidupmu, mari coba perhatikan hal-hal yang kecil. Bujang Elia saat disuruh melihat ada apa di langit, dia nggak serta-merta dalam sekejap dia bisa melihat yang namanya setapak awan itu. Dia naik ke atas, sudah capek, lihat. Coba lihat ke langit ada apa. Sudah ada tanda-tanda belum? Tanda awal hujan itu sudah ada belum? Dia lihat, gak ada awan gelap. Gak ada awan yang gede. Saudara, seringkali kita itu ngelihatnya itu. Pasti yang gede, yang spektakuler. Kita ini gak tahu ya, kita ini cenderung melihat kalau kita diberkati, kita dilimpahi. Yang kita lihat adalah apa? Ada berkat yang besar melimpah. Padahal Tuhan juga menyediakan sungai Kerit untuk Elia. Hal yang kecil yang sepertinya gak spektakuler ini. Apa sih artinya untuk memenuhi kebutuhanku atau untuk jalan keluarku? Ini gak ada artinya. Utangku banyak banget. Ini cuma dikasih berkat yang cuman tidak ada 1/10-nya, gak ada artinya. Kita seringkali seperti itu, saudara. Kita ini pengennya melihat kalau ada hujan, ada janji ada hujan, kita pengennya lihat apa? Awan gelap menaungi kota kita. Nah, ini dia tandanya, awan gelap, hujan lebat akan terjadi. Saudara, saya percaya saat bujang Elia disuruh melihat, yang dia cari adalah awan gelap yang gede banget. Ya turun, gak ada tanda-tanda. Langit masih cerah. Naik lagi. Ya lari lagi, naik lagi. Orang masih terang benderang gini, masih ada matahari. Langit biru, gak ada apa-apa. Turun lagi. Kamu lihat apa? Gak lihat apa-apa, gak ada tanda-tanda hujan. Tidak ada. Naik lagi. Perlu berapa kali, saudara? 7 kali. Perlu 7 kali. Untuk si bujang ini akhirnya. Apa yang kamu lihat? Ya, daripada saya disuruh naik lagi nanti sampai ke 20 kalinya. Kaki saya udah pegel, lutut saya sudah gemeteran. Udahlah, saya laporkan yang ada aja. Ada setapak awan.
Sebenarnya bujang ini percaya nggak sih kalau itu tanda awal hujan? Sebenarnya nggak percaya saudara, saya percaya. Bujang ini cuma melihat, aduh daripada pegel ya udah. Sebenarnya dari situ, dari tadi juga udah ada sih. Setapak awan kecil itu udah ada sebenarnya. Dari pertama kali udah ada. Tapi saya melihat itu tidak menjadi potensi hujan. Makanya dia berkata apa? Nggak ada. Kita ini sering kali kalau diajarin matematikanya, kalau di bawah 0,5 itu dibuletin kemana? Ke bawah, saudara. Seringnya gitu, saudara. Kalau ngelihatnya cuman 0,2, dianggapnya apa? 0. Ngelihatnya 0,4, dianggap nggak ada lah, 0. Berkat Tuhan, yang sedikit dianggapnya apa? 0, saudara. Ini bukan jalan keluar. Ini bukan jalan keluar. Dianggapnya apa? 0 terus, saudara. Berkat Tuhan itu dihitung satu persatu. Ada lagu itu. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Makanya engkau akan melihat, oh sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak. 1.000 kalau kurang 1 tetap nggak jadi 1.000. Tetap jadinya 999. Makanya kalau ada berkat yang kelihatannya 1, kok kayaknya nggak cukup ya? Tetap diterima, ucapkan syukur. Itu adalah setapak awan. Respon kita akan menentukan apakah hujan lebat itu terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Engkau tidak akan pernah melihat pertolongan dalam hidupmu. Saudara, kita mau belajar dari kisah yang sudah sering kali kita lihat. Dan kita baca, kita paham, kita hafal, saudara. Tapi kita mau belajar sekali lagi. Contoh orang-orang yang gagal merespon setapak awan. Yaitu apa? Gak usah dibacalah saudara. Ini sudah pasti sudah ingat. Kisah 12 pengintai. Saat mereka disuruh melihat yang namanya tanah Kanaan. Yosua nyuruh, ayo intai itu tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Kata Tuhan nih, kita itu diberikan tanah yang terbaik. Tanah Kanaan. Ayo kita intai, kita lihat. Musa mengirimkan ke-12 pengintai ini. Yang dilihat sama persis saudara. Mereka melihat, mereka mengicipi yang namanya buah-buah. Yang gede-gede, ada anggur yang gede-gede. Mereka mengicipi yang namanya, wow. Ini adalah hasil tanah yang terbaik yang pernah aku makan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya ini pernah dikasih Ibu Nani, dikasih yang namanya jeruk. Gede banget saudara. Jeruknya gede banget, saya belum pernah lihat yang namanya jeruk segede itu. Dikatakan ini adalah jeruk yang terbaik saat ini. Mahal banget, katanya 1 biji saudara, harganya hampir 50.000 saudara. Gede banget. Waktu saya lihat, wow, ajaib ya. Dan ini mungkin yang dilihat oleh pengintai ini juga seperti itu. Wow, ini di negaraku, di Mesir gak ada ini yang namanya segede ini. Yang namanya buah anggur ya kecil-kecil segini. Ini dia melihat mungkin buah anggurnya segede buah jeruk itu. Saudara. Saya gak tahu ya saudara yang dilihat. Tapi mereka berkata, wow hasil panennya luar biasa baiknya. Dilihatin sama Tuhan. Ada setapak awan. Tapi mereka juga melihat yang namanya penduduk di sana. Yang gede-gede, raksasa-raksasa yang gede-gede. Dan itu membuat mereka melihat, aduh kalau aku disuruh melawan orang-orang kayak gini. Untuk mendapatkan hasil panen yang seperti ini, udahlah mending gak usah lah. Dianggap apa? Dianggap tidak ada setapak awan. Dianggapnya apa? 0. Udahlah percuma. Gak usah. Ini bukan setapak awan. Ya memang hasilnya baik tapi udahlah gak worth it lah. Gak worth it. Ini bukan jalan keluar kita. Ini bukan tanah perjanjian kita. Kita disuruh melawan raksasa segede gitu, mati kita. Belum menikmati hasil sudah mati duluan. Udahlah gak usah. Saudara, dari 12 orang, 10 orang
itu melihat hal yang sama. Tidak ada setapak awan. Kamu sudah melihat belum setapak awan? Musa tanya. Gimana hasilnya? Tanah Kanaan gimana? Bagus gak? Gak ada setapak awan. Itu adalah lubang maut untuk kita. Kita maju, kita mati. Saudara, respon kita menentukan apa yang akan kita dapat. Saat kita melihat sesuatu dan kita berkata, aduh terlalu berat lah. Terlalu kecil untuk menyelesaikan masalahku. Dan engkau berkata, gak ada setapak awan. Mungkin kau seperti bujang Elia. Coba lihat lagi. Dilihat lagi, tetap sama. Gak ada setapak awan. Sambil pundung, gak ada. Gak datang-datang. Terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Berikan jalan keluar untuk hidupku. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan mungkin berkata, coba lihat sekelilingmu. Engkau cuma lihat mungkin pintu yang terbuka kecil. Kau berkata, kok belum dibukain pintu? Loh saudara, belum dibuka pintu sama pintunya buka sedikit, beda loh saudara. Kalau pintu kebuka sedikit, namanya terbuka apa enggak saudara? Terbuka saudara. Kalau pintunya ditutup, enggak bisa didorong, enggak bisa dibuka, itu namanya tertutup. Tapi kalau sudah terbuka walaupun sedikit, kita akan berkata itu pintu terbuka. Tinggal apa? Tinggal kita dorong saudara. Supaya pintu itu terbuka lebar dan kita bisa melihat. Oh, ini yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi seringkali saat kita melihat pintu yang hanya terbuka sedikit. Kita nggak mau meneliti. Ini pintu masih kebuka enggak ya? Ini pintu masih tertutup, oh sudah terbuka. Kita malas neliti saudara. Kita cuma melihat depan pintu. Masih tertutup. Tuhan, tolong Tuhan, bukain pintu Tuhan. Tolong buka pintu. Buka melek mata. Lihat sekelilingmu. Dia masih melihat. Masih tertutup. Karena apa? Kita nggak mau datang mendekat dan melihat. Oh, ternyata saat Tuhan menyuruh lihat sekelilingmu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan bukakan di sekitar kita. Amin saudara. Kita hari ini harus belajar memperhatikan dan melihat. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Saat dia melihat yang namanya buah-buahan, hasil tanah yang luar biasa. Dan dia juga melihat yang namanya raksasa. Tapi dia tetap melihat dan percaya kepada firman Tuhan. Bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian. Aku akan masuk dan menikmatinya. Saudara, kita harus melihat setapak awan itu. Dan firman Tuhan kepada Yosua seperti ini. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan ini. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung saudara. Saudara, saat firman diberitakan dan engkau hanya melihat setapak awan. Engkau harus berani berkata dan terus perkatakan. Kitab Taurat, perkatakan firman, janji Tuhan, perkatakan akan terbuka, akan terjadi hujan lebat, akan terjadi hujan lebat. Walaupun saat ini aku melihat setapak awan, terima kasih Tuhan. Ini adalah tanda awal, aku akan menikmati janji Tuhan. Perkatakan firman, perkatakan firman. Saudara, hari-hari ini kita harus berkata dan belajar memperkatakan setiap firman yang sudah kita dapat. Saudara, boleh renungkan, lihat lagi firman-firman Tuhan tahun-tahun sebelum ini. Saya kemarin buka-buka catatan saya 2018 ada di khotbah PW Bunani berkata, siapkan wadahmu, siapkan wadahmu. Kita harus mulai menyiapkan semuanya itu. Kita harus belajar merenungkan, memperkatakan saudara. Karena kalau kita nggak belajar saat ini, saat kita mengalami yang namanya masa kesesakan, percayalah itu akan susah banget untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan.
Saat kita diberkati, saat kita punya kelonggaran, saat kita punya apapun yang Tuhan sediakan saat ini, kita bisa berada di tempat ini, bisa memuji Tuhan dengan bebas. Ucap syukur, saudara. Belum tentu nanti, tahun-tahun mendatang, kita mendapatkan kelegaan seperti ini. Itu akan membuat kita lebih susah untuk mengucapkan syukur, saudara. Saudara, kita mau belajar, saudara, untuk mengucapkan syukur. Dan kita harus belajar melihat yang namanya setapak awan itu. Kita harus belajar melihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat disuruh memberi makan yang namanya 5.000 orang laki-laki. Dia nggak melihat yang namanya di sekitarnya tersedia warung yang banyak. Atau ada orang jualan makanan yang banyak di pinggirnya. Nggak ada, saudara. Dan saat itu hari sudah gelap. Dia cuma berkata kepada muridnya apa? Ada apa ya? Kamu punya apa ya? Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan berkata, cukup. Cukup, itu setapak awan. Dan Tuhan mengubah itu untuk memberi makan akan orang-orang banyak. Saudara, ada rahasia bagaimana mengubah yang namanya setapak awan itu menjadi hujan lebat. Dan nanti malam saya akan lanjutkan sharing firman ini. Dan saya percaya kita mau belajar, sama-sama belajar. Kita meresponi. Kita percaya hujan lebat sebentar lagi akan terjadi. Belajar melihat setapak awan, belajar memperkatakan firman dan janji Tuhan. Maka kita akan melihat janji Tuhan itu digenapi dan tanah Kanaan menjadi bagian kita. Amin, saudara. Saudara, suatu cara pandang itu tergantung dari keputusan kita. Bagaimana cara kita memandang dan bagaimana cara kita menghargai. Ya, tadi yang diceritakan sama Freddy, kita tahu bahwa cara pandang dan cara penghargaan dari Elia dan pembantunya, ya. Bujangnya itu cara pandang dan cara menghargai berbeda dengan cara pandang Elia dan cara menghargai Elia. Elia begitu dikasih tahu cuma awan setapak, tapi dia sangat menghargai. Ini suatu tanda yang jelas bahwa sedikit pun itu sudah merupakan suatu hal diresponi dan dihargai. Saudara, kita harus belajar untuk meresponi dan menghargai. Saya pernah diajar Tuhan tentang bagaimana cara menghargai dan meresponi, saudara. Pada waktu itu saya masih kerja, ya. Saya masih kerja, saya masih bisa cari duit. Ya, sekarang juga Tuhan menolong saya dalam segala perkara. Saya masih kerja. Nah, tapi saya udah pelayanan. Saya masih ingat suatu saat saya pelayanan di satu kota kecil, ya, kota kecil pelayanan persekutuan. Tiba-tiba ada seorang ibu, ya saya bilang si tante-tante, ya, sudah tante-tante gitu. Dia ngasih sama saya persembahan. Amplopnya sudah kucel banget, ya. Udah sobek-sobek malahan, ya. Lalu dia itu ngasih sama saya, dia ngomong begini, "Nok, ini persembahan buat Nok ya," katanya gitu. Saya bilang, "Terima kasih tante, sebenarnya nggak usah tante nggak usah repot-repot, soalnya saya tuh masih kerja, masih bisa cari duit," saya bilang gitu. "Enggak, ini itu saya mau kasih buat Nok." Saya bilang, "Terima kasih tante, saya percaya tante itu sudah menyediakan semuanya ini dari rumah, sudah disediain, sudah tahu kalau saya mau khotbah di sini, jadi tante ini sudah nyiapin semua buat saya. Terima kasih tante." Saya terima uang itu, ya, saya terima persembahan itu, saya masukin ke tas saya. Ya. Dia senang sekali.
dengan respon saya mendapatkan sambutan begitu rupa, apa yang dia persembahkan itu sangat seolah-olah sangat diterima sama saya. Ya. Sampai di rumah saya ingat, tante ngasih apa ya tadi ya, gitu. Saudara tahu yang dikasih uang 200 perak, 200 perak loh saudara. Uangnya udah kucel banget. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau saya tidak menghargai akan pemberian ini, dia bilang, kayaknya tante itu kecewa banget. Ya. Memang buat saya uang 200 perak itu gak ada harganya. Tapi saya percaya, saya ingat akan seorang janda yang memberi 2 peser untuk dipersembahkan di bait Allah, dan Tuhan mengatakan apa yang ibu ini lakukan itu melebihi dari segala-galanya. Saya teringat akan firman itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan malam itu saya persembahkan di hadapan Tuhan dan saya berdoa buat tante itu. Ya, saya bilang, Tuhan betapa sebenarnya dia memberi dengan segenap hatinya. Ya. Saudara, saat saya merenungkan akan semua itu, tergantung dari cara kita. Memang misalnya awan setapak itu rasanya tidak berharga sama sekali. Tetapi sebenarnya itu tanda yang bagaimana kita meresponi akan tanda itu. Ya. Nah sesudah itu saya bilang, Tuhan ini uang sekarang diapain? Buat kamu, kata Tuhan. Buat saya. Oke, saya taruh di dompet saudara. Ya saya bilang, walaupun uang 200 perak itu buat bayar parkiran tuh udah cukup gitu. Kan sekarang kalau dulu waktu itu sih parkiran masih 500 ya. Tapi saya percaya bahwa apa yang dia lakukan itu dengan segenap hati. Dan saya katakan, Tuhan setiap kali sampai dengan saat ini mungkin sudah puluhan tahun loh yang lalu. Tapi itu masih teringat dalam hidup saya. Ya, peristiwa itu masih sangat membekas dalam hidup saya. Bagaimana cara kita meresponi akan tanda-tanda yang dari Tuhan. Ya. Yang kedua, kemarin ini kita pelayanan ya, pelayanan. Lalu ada yang kita layani itu ngasih amplop sama saya. Ngasih amplop sama saya. Sedangkan saya malah cerita sama Freddy, ngasih amplop tak buka, dapat dikasihnya 1 juta ya. Saya bukan sombong ya, setiap kali saya pelayanan dapat berkatnya itu melebihi dari semuanya itu. Buat saya ini nggak seberapa gitu dengan pengorbanan yang saya sudah berikan. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya mau belajar untuk menghargai setiap awan setapak yang kau berikan. Gitu. Saya bersyukur, saya bilang, Tuhan ini uangnya buat apa yang kau mau. Itu bagikan ke anak-anak. Jadi akhirnya saya bagikan semua ke anak-anak. Saya bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah jadikan saya sebagai saluran berkat. Sudah selesai ya. Saya bersyukur untuk segala sesuatu. Tapi saudara tahu, Tuhan tuh nggak pernah utang kepada kita ya. Lalu sebenarnya saya mengatakan terima kasih. Saya tidak mengharapkan bahwa saya sudah memberikan, saya mendapatkan dan saya sudah berikan kepada anak-anak. Saya tidak merasakan itu eman-eman atau apa, ini kan bagian saya. Enggak saudara, saya benar-benar mau belajar. Ini berkat dari Tuhan, saya berikan kepada Tuhan kembali. Tiba-tiba saya dapat WA dari seseorang ya, bahwa dia bilang, Ibu ini persembahan buat ibu pribadi gitu. Melebihi daripada semua yang saya terima saudara. Bahkan dapat dikatakan 1000 kali lebih lah gitu. Saya bilang, Tuhan kok engkau tuh luar biasa banget gitu.
di dalam segala sesuatu. Satu perkara saya ingin sampaikan, belajar saudara, hargai awan setapak. Pasti ada kelanjutannya. Ya. Kalau engkau menghargai awan setapak, pasti ada kelanjutannya. Itu yang saya ingin sampaikan, jangan menyia-nyiakan, jangan tidak meresponi akan awan setapak yang Tuhan berikan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Buat mata kami meresponi akan segala sesuatu. Mata kami menjadi jelas untuk melihat awan setapak dan tidak menyia-nyiakan tanda yang Kau berikan buat kami. Hari ini hamba-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Buat kami mengerti akan tanda-tanda yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan akan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Masa-masa yang saat ini kami hadapi di hadapan kami adalah masa yang cukup pergumulan yang kami hadapi setiap hari Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Singkapkan mata kami untuk melihat apa yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Dan buat kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Beri kemampuan dan beri kekuatan buat kami untuk menjalani akan hari-hari di hadapan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami. Engkau tahu Tuhan akan kemelut yang ada saat-saat ini. Engkau tahu juga Tuhan akan perekonomian yang saat-saat ini sedang dihadapi. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya untuk dapat menangani dan menanggulangi akan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan yang daripada-Mu. Sehingga negara kami diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari segala resesi yang berkepanjangan Tuhan. Engkau buat jalan dalam segala perkara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya ada perkara yang ajaib yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Bapa. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan. Untuk sebentar sore kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Engkau yang akan memberkati semua pekerjaan kami hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan tidak lebih dari jam 4 sudah selesai. Semua berkat yang Kau siapkan buat kami terima sebelum jam 4 Tuhan. Sehingga kami tidak terlambat dan dapat menyediakan diri kami untuk datang di tempat ini. Karena Engkau sedang menyediakan makanan rohani, pesta rohani pada sore hari ini. Engkau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima makan makanan rohani yang sudah Kau sediakan buat kami hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah sore nanti ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semuanya. Buat kami meresponi apa yang sedang Kau sediakan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami juga datang di hadapan-Mu saat ini. Engkau sendiri akan mengatur keadaan cuaca dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan melakukan perkara yang terbaik. Engkau mengendalikan keadaan bangsa kami dan cuaca keadaan saat ini. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami menerima daya tahan tubuh, memasuki seluruh sel-sel dalam tubuh kami, memasuki akan darah kami, menyatu di dalam kehidupan kami. Sehingga ada daya tahan tubuh yang dari surga.
kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak akan terjadi sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami juga Tuhan, atas bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah semua indera dalam tubuh kami ini ada dalam penguasaan yang daripadamu. Dan kami tahu semua yang tidak baik Engkau akan hancurkan dan Kau cabut dalam hidup kami. Berkati tangan kami ya Tuhan. Biarlah tangan kami yang kami pakai untuk memberkati dan diberkati. Engkau yang akan memberikan kepada kami berkat yang berasal daripadamu. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Biar kaki kami pun Tuhan, Engkau pimpin perjalanan kami. Sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang pas di hatimu. Kami tidak menyimpang daripada jalan yang Kau sudah tentukan. Supaya benar-benar hidup kami adalah hidup berkenan di hatimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sepanjang hari ini kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.